Oke, selamat siang Ibu Heni dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang PSAK 26 tentang biaya pinjaman yang beranggotakan saya sendiri, Jennifer Angel, Rasel Julieta, Mevita, dan Tirta Kumala. Pertama ini adalah prinsip dasar dari PSAK 26. Jadi prinsip dasarnya adalah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Nah, biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Yang kedua adalah ruang lingkup dari PSAK 26. Jadi ruang lingkup PSAK 26 ini ada dua. Yang pertama, entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Yang kedua, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas, actual or imputed cost of equity, termasuk moda preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Nah, entitas tidak dipersyaratkan untuk menetapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi. Dari yang pertama, ada aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar, dan yang kedua, persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Definisi. Pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini adalah aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama, beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, lalu beban keuangan dalam sewa pembiayaan, lalu yang ketiga, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Lalu, bergantung pada keadaan, aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian. Yang pertama itu ada persediaan, lalu ada pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, dan properti investasi. Lalu selanjutnya pengakuan. Entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi, masa depan untuk entitas, dan dapat diukur secara andal. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Jika entitas meminjam dana secara umum, lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman.
Selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan. Selanjutnya adalah permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Yang pertama adalah terjadinya pengeluaran untuk aset, kemudian terjadinya biaya pinjaman, dan entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Selanjutnya, saya Tirta akan menjelaskan mengenai penghentian sementara kapitalisasi dan penghentian kapitalisasi. Yang pertama itu penghentian sementara kapitalisasi. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang, yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Yang kedua itu penghentian kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Secara umum, suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai, walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Jika konstruksi aset kualifikasi yang diselesaikan per bagian, dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan digunakan secara individual merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagian digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Yang selanjutnya itu pengungkapan. Entitas mengungkapkan yang pertama, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode, dan yang kedua itu tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Nah, tanggal efektifnya itu entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.